Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gunawan, kelas TL1B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa persyaratan yang berkaitannya dengan PUIL, mulai dari halaman 471 sampai 485 sesuai pembagian yang telah ditentukan. Pertama yaitu tentang lampiran F, informatif. Uraian ini berlaku untuk instalasi verifikasi, dengan catatan khusus diperuntukkan instalasi rumah tangga. Data-data yang dibutuhkan mulai dari jenis verifikasi, nama pelanggan dan alamat, alamat instalasi, nama instalatir dan alamat instalasi, nama pemeriksa, uraian pekerjaan instalasi. Dan masih banyak beberapa data yang harus dijelaskan, tetapi untuk mempersingkat waktu, silahkan lihat data-data yang terdapat di dalam PPT ini. Terdapat rincian elektrobumi konsumen, dan ada konduktor pembumian dan ikatan utama, ada ikatan ekuipotensial suplemen, gawai isolasi dan potensi di awal instalasi. Yang kedua yaitu lampiran G, informatif. Formulir untuk inspeksi instalasi listrik. G.1. Formulir untuk inspeksi instalasi listrik, dengan catatan khusus digunakan untuk instalasi rumah tangga. Poin A. Proteksi terhadap sentuh langsung. Terdapat beberapa data mulai dari insulasi bagian aktif, penghalang, selungkup. Dan yang kedua berkaitan dengan perlengkapan. Adapun data-data yang terdapat dalam perlengkapan yaitu mulai dari kabel, lengkapan perawatan, konduit, berumbung, perlengkapan distribusi, luminer, pemanas, gawai potensi, GPAS, MCB, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu identifikasi. Halnya yaitu beberapa poin mulai dari label gawai, proteksi, saklar, dan terminal, catatan peringatan, catatan bahaya, identifikasi konduktor, gawai isolasi, gawai saklar, diagram, dan jadwal. Terdapat beberapa data yaitu ada lokasi benar, tulisan benar, catatan, dan data ini diisi sesuai dengan keadaan yang ada. Terdapat dua catatan yaitu satu, tuliskan S sesuai bila sesuai dengan standar instalasi, TS tidak sesuai jika tidak sesuai. Tampak indikasi kesesuaian dengan standar produk yang sesuai. Jika meragukan, pernyataan kesesuaian dengan standar perlu diperoleh dari pabrikan, misalnya dari katalog. G.2. Contoh hal yang harus diperiksa bila melakukan inspeksi instalasi. Pertama yaitu umum. Pekerjaan baik dan telah digunakan bahan yang sesuai. Sirkuit dipisahkan. Tidak ada interkoneksi netral antara sirkuit. Sirkuit diidentifikasi. Konduktor netral dan proteksi dalam urutan yang sama seperti konduktor lin. Waktu diskoneksi yang mungkin dipenuhi oleh gawai proteksi terpasang. Jumlah sirkuit yang memadai. Dilengkapi kotak-kotak dengan jumlah yang memadai. Semua sirkuit didefinisikan dengan sesuai. Dilengkapi saklar utama yang sesuai. Pemisah utama untuk memutus semua konduktor aktif jika dapat ditetapkan. Dilengkapi dengan terminal pembumian utama, mudah diakses dan diidentifikasi. Konduktor diidentifikasi dengan benar. Terpasang skring atau pemutus skring yang tepat. Semua hubungan baik. Yang kedua yaitu A. Proteksi terhadap sentuh langsung. Terdapat 5 poin yaitu 1. Insulasi bagian aktif. 2. Penghalang, periksa kecukupan dan keselamatannya. 3. Selungkup mempunyai tingkat proteksi yang sesuai terhadap pengaruh eksternal. 4. Selungkup mempunyai tempat masuk kabel yang dikedap dengan benar. Dan terakhir yaitu selungkup yang mempunyai tempat masuk tak digunakan telah ditutup bila perlu. B. Perlengkapan. 1. Kabel dan kabel snur. Kabel dan snur non-fleksibel. Tipe yang benar. Peringkat arus yang benar. Kabel nirselubung diproteksi dengan selungkup dalam konduit, talang, dan berumbung.
Kabel berselubung dipasang dalam zona yang diinginkan atau dilengkapi proteksi mekanis tambahan. Bila terpapar cahaya matahari langsung dengan tipe yang sesuai, dipilih dan dipasang dengan benar untuk penggunaannya, misalnya ditanam. Radius belokan internal sesuai dengan standar yang relevan. Disangga dengan benar. Sambungan dan hubungan secara listrik dan mekanis baik dan diinsulasi memadai. Sesuai kawat terpasang pada terminal DSB-nya tanpa regangan strain. Selungkup terminal. Pemasangan yang memungkinkan penggantian dengan mudah dalam hal konduktor terminasi. Proteksi terhadap efek termal. Satu konduit dimungkinkan untuk konduktor dengan sirkuit yang sama. Hubungan konduktor, pemilihan konduktor untuk KHA dan drop voltase dengan mempertimbangkan metode perletakannya. Identifikasi konduktor N, PEN, dan PE. Berikutnya yaitu kabel dan kabel Zener fleksibel. Dipilih untuk tahan rusak karena bahang. Warna inti yang dilarang tidak digunakan. Sambungan dilakukan dengan menggunakan kopler kabel. Hubungan akhir ke pemanfaat listrik dipasang dengan baik dan disusun untuk mencegah regangan pada hubungan. Massa yang disangga dengan penggantung tidak melebihi nilai yang benar. Konduktor proteksi. Konduktor proteksi disediakan pada setiap titik dan lengkapan. Konduit fleksibel disuplemen dengan konduktor proteksi. Luas penampang minimum konduktor tembaga. Insulasi, selongsong, dan terminasi diidentifikasi dengan warna kombinasi hijau dan kuning. Sambungan yang baik, konduktor ikatan utama dan suplemen dengan ukuran yang benar. Umum dapat diterapkan pada setiap jenis lengkapan. Tampak indikasi kesesuaian dengan standar produk yang sesuai bila disyaratkan dalam standar produk yang relevan. Kotak atau selungkup lain mangum dan dengan aman. Sisi kotak tertanam tidak menonjol di luar permukaan dinding. Tidak terdapat sisi tajam pada tempat masuk kabel, kepala skrup, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerusakan kabel. Kabel nirselubung dan inti kabel yang selubungnya telah dilepas tidak terlihat di luar selungkup. Hubungan yang benar. Konduktor diidentifikasi dengan benar. Konduktor proteksi polos diberi selongsong hijau atau kuning. Terminal kencang dan memuat semua pilihan konduktor. Penjepit kabel snur dipasang dengan benar atau klip dipasang pada kabel untuk mencegah regangan pada terminal. Peringkat arus yang sesuai untuk kondisi yang mungkin dihadapi. Kotak kontak. Tinggi pemasangan di atas lantai atau permukaan kerja sesuai. Polaritas yang benar. Sirkuit konduktor proteksi dihubungkan lalu pada terminal pembumian kontak-kontak. Kotak sambungan. Sambungan dapat diakses untuk inspeksi. Sambungan diproteksi terhadap kerusakan mekanis. Berikutnya yaitu unit hubungan. 1. Di luar jangkauan orang yang mandi atau menggunakan pancuran. Peringkat yang benar sekering terpasang. Unit kendali alat masak. Ditempatkan di sisi dan cukup rendah untuk dapat dijangkau dan mencegah kabel lentur. Fleksibel trailing, melintasi pelat panas. Kabel ke pemasak magun untuk mencegah regangan strain pada hubungan. Berikutnya yaitu kendali lampu. Saklar kutub tunggal hanya dihubungkan pada konduktor lin. Kode dan atau penandaan warna konduktor yang benar. Pembumian bagian logam yang terbuka, misalnya pelat saklar logam. Saklar di luar jangkauan orang yang sedang mandi atau menggunakan pancuran. Hubungan magun pemanfaat listrik, termasuk luminer. Pemasangan menurut rekomendasi pabrikan. Proteksi terhadap kontak langsung. 3. Konduit. Pertama, umum. Indikasi yang tampak dari kesesuaian dengan standar produk yang sesuai. Bila diisyaratkan dalam standar produk yang relevan. Magun dengan aman. Penutup pada tempatnya dan diproteksi memadai tempat kerusakan mekanis. Jumlah kabel untuk memudahkan penarikan masuk tidak dilampaui. Jumlah kotak yang memadai untuk penarikan masuk kabel. Radius belokan sedemikian sehingga kabel tidak rusak.
tingkat proteksi yang sesuai terhadap pengaruh eksternal. Berikutnya yaitu konduit logam kaku. Dihubungkan ke terminal pembunyian utama, kabel lin dan netral diselungkup dalam konduit yang sama. Konduit sesuai untuk situasi lembab dan korosif. Konduktif logam fleksibel, disediakan konduktor proteksi terpisah, disangga dan diterminasi dengan baik. Konduit non logam kaku. Ketentuan untuk ekspansi dan pengangkutan. Kotak dan pengagum sesuai untuk massa luminnya, gantung pada suhu yang diperkirakan, dilengkapi dengan konduktor proteksi. 4. Berumbung trunk pin. Pertama yaitu umum. Indikasi yang terlihat dari kesesuaian dengan standar produk yang sesuai bila diisyaratkan dalam standar produk yang relevan. Magun dengan aman dan diproteksi dengan memadai terhadap kerusakan mekanis di pilin. Dipasang dan diletakkan sedemikian sehingga tidak timbul kerusakan yang disebabkan karena masuknya air. Kabel disangga untuk jalur vertikal. Tingkat proteksi yang sesuai berkaitan dengan pengaruh eksternal lokasi. Berumbung logam, persyaratan tambahan. Kabel lin dan netral diselungkup dalam berumbung logam yang sama. Diproteksi terhadap lembab atau korosi, dibumikan dengan benar. Sambungan secara mekanis kuat dan dengan kontinuitas yang baik dengan tautan link terpasang. 5. Perlengkapan distribusi. Terdapat beberapa poin yaitu 1. Indikasi terlihat dari kesesuaian dengan standar produk yang sesuai bila disyaratkan dalam standar produk yang relevan, sesuai untuk keperluan yang dimaksudkan. Magun dengan aman dan berlabel sesuai. Akhir non-konduktif pada PHB yang dilepas pada hubungan konduktor proteksi dan bila perlu dibuat rapi setelah dihubungkan, dibumikan dengan benar. Kondisi yang mungkin harus diperhitungkan yaitu sesuai untuk lingkungan yang diperkirakan dan masih banyak lagi poin-poinnya. Silahkan dilihat di presentasinya. Yang keenam yaitu luminar. Titik lampu diterminasi dengan benar pada lengkapan atau fitting yang sesuai. Tidak lebih dari 1 flex kecuali dirancang untuk beberapa gantungan. Digunakan gawai penyangga fleksibel. Kawat saklar diidentifikasi. Lubang diplotot di atas roset telah diperbaiki untuk mencegah penyebaran api. Cocok untuk massa yang digantung. Ditempatkan dengan cocok. Pencahayaan darurat. 7. Pemanasan. Terdapat 2 poin yaitu indikasi terlihat mengenai kesesuaian dengan standar produk yang sesuai. Kedua, instalasi kelas 2 atau dihubungkan dengan konduktor proteksi. 8. Gawai proteksi. Indikasi terlihat mengenai kesesuaian dengan standar produk yang sesuai bila disyaratkan dalam standar produk yang relevan. Dilengkapi dengan GPAS bila disyaratkan. Dipertimbangkan diskriminasi antara GPAS. 9. Lain-lain. C. Identifikasi pelabelan. Terdapat beberapa poin yaitu tanda peringatan, tanda bahaya, identifikasi konduktor, gawai isolasi, gawai saklar, diagram dan jadwal, gawai proteksi. Lampiran H. Lampiran ini sama untuk verifikasi. Contoh lembaran untuk rincian sirkuit dan skedul hasil pengujian bisa dilihat di PPT ini. Terdapat keterangan mengenai panel distribusi mulai dari uraian, acuan, pabrikan, dan lainnya. Berikutnya yaitu catatan. 1. Dengan pertanyaan. Pabrikan, plat nama atau dokumen teknis. 2. Dengan pengukuran atau perhitungan. 3. Tulis S jika sesuai atau TS jika tidak sesuai. 4. Pengujian lengkap jika dapat diterapkan harus dilakukan termasuk voltase, sentuh, dan waktu trip pada arus pengenal. 5. Tuliskan kode fungsi yang sesuai, lihat di bawah. Hanya dilengkapi jika panel distribusi tidak dihubungkan langsung ke asal instalasi. Hanya diperlukan bila ikatan penyama potensial suplemen telah terpasang menurut 413.1.3.6. Catatan beban terhubung bila dapat diketahui. Singkatan. L saluran, TD waktu trip uji, JC impedansi loop gangguan, LP luas penampang,
LP kecil, arus hubung pendek yang terukur pada ujung saluran suplai konsumen. Untuk sirkuit kontak-kontak, pengukuran harus dilakukan pada setiap S atau O dan hanya dicatat kasus yang paling jelek. ICW atau ICW kecil. Ketahanan di hubung pendek dari perlengkapan. Berikutnya yaitu kode fungsi untuk kolom 4. C. Pemasak S atau O kontak-kontak, UFO, UFH pemanas bawah lantai, H pemanasan, W atau H pemanasan air, S atau H pemanasan air tabung, LI pencahayaan, dan HP pompa pemanas. Berikutnya tentang bibliografi. IEC 60079/17 berkaitan tentang Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres. FAT 17.2 Inspection and Maintenance of Electrical Installation in Hazardous Areas. Kedua, IEC 61241/17 Electrical Apparatus for in the Operation of Combustible. FAT 17 Inspection and Maintenance of Electrical Installation in Hazardous Areas. Atar minus N 60238 Edition Scale Lamp Holders. Berikutnya yaitu bagian 7. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, konduktor dan pemasangannya. Catatan 1. Bagian 7 merupakan revisi bagian 7 Puil 2000. Catatan 2. Bagian 7 merupakan tambahan bagian 5 sampai 52 apabila terjadi perbedaan atau pertentangan, maka yang berlaku adalah bagian 5 sampai 52. Catatan 3. Untuk tabel tetap memakai nomor lama, walaupun nomornya tidak berurutan karena sudah ada tabel yang direvisi atau dihapus. 7.1 umum. 7.11 Persyaratan umum konduktor. Semua konduktor yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta telah diperiksa dan diuji menurut standar yang berlaku. 7.1.1.2 Ukuran konduktor. Ukuran konduktor dinyatakan dalam ukuran luas penampang konduktor intinya dan satuannya dinyatakan dalam mm2. Ukuran luas penampang nominal kabel dan kabel tanah yang digunakan harus sesuai dengan tabel 7.1 strip 1. 7.1.2 kabel. 7.1.2.1 Penggunaan. Penggunaan kabel harus sesuai dengan tabel 7.1 sampai 3 dan 7.1 sampai 4 masing-masing untuk kabel instalasi. 7.1.2.2 Ketentuan tentang voltase pengenal dan voltase kerja. Voltase pengenal dan voltase kerja ditentukan seperti di bawah ini. A. Voltase pengenal kabel dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut. 230/400 dalam kurung 300 pi sama dengan 300/500 dalam kurung 400 pi 400/690 kali 600 pi sama dengan 450/750 kali 690 pi sama dengan 0,6 kali 1 kV kali V sama dengan 0,6/1 kV kali 1,2 kV. Catatan. Nilai voltase pengenal di dalam tanda kurung adalah nilai voltase kerja tertinggi untuk perlengkapan yang diperbolehkan untuk kabel. Untuk kabel voltase rendah, voltase kerja tertinggi antara fase ke netral sesuai IEC 60038 dalam kurung SNI 0404 strip 0227 strip 2003 tegangan standar. B. Pada keadaan kerja terus menerus, lihat 7.3 yang tidak terganggu. Kabel harus mampu diberi voltase kerja maksimum sesuai dengan voltase tertinggi untuk perlengkapan sebagaimana tercantum dalam tanda kurung. 7.1.2.3 Perlindungan dan insulasi pengaman. Lapisan pelindung listrik kabel tidak boleh digunakan sebagai konduktor netral, akan tetapi boleh dihubungkan dengan konduktor netral atau dibumikan. 7.1.3 Kabel tanah. 7.1.3.1 Penggunaan kabel tanah dicantumkan dalam tabel 7.1 sampai 5 dan
7.1 sampai 6 untuk masing-masing jenis bahan konduktor dan insulasi. 7.1.3.2 dalam menggunakan kabel tersebut, di atas harus pula diperhatikan pembebanan dan cara pemasangan yang diatur dalam pasal-pasal yang bersangkutan. 7.1.3.3 kabel tanah tidak boleh diberi voltase kerja melampaui nilai voltase tertinggi perlengkapan atau kabel yang berkaitan dengan nilai voltase pengenal perlengkapan atau kabel tersebut. Berikutnya 7.1.4 kabel udara berinsulasi. Kabel udara berinsulasi yang dipasang di sekitar bangunan direntangkan di antara tiang-tiang khusus tanpa insulator atau pada alat pemegang yang dibuat khusus untuk itu. Penggunaan dan syarat-syarat dari kabel udara berinsulasi tersurat dalam tabel 7.1/10. 7.1.5 Konduktor jenis lain. Konduktor jenis lain tidak disebut dalam standar ini. Misalnya kabel berinsulasi mineral, karet EPR, dan atau lainnya. Penggunaannya lihat bagian 5/52. 7.2 Identifikasi konduktor dengan warna. Lihat ayat 5210 bagian 5-52. 7.3 Pembebanan konduktor. 7.3.1 Pembebanan terus-menerus kabel instalasi dengan insulasi tunggal. 1. Kabel instalasi inti tunggal berinsulasi PVC yang dimaksud dalam tabel 7.1 sampai 3 baris 1 sampai dengan baris 5 tidak diperbolehkan dibebani arus melebihi KHA yang tercantum pada tabel 7.3 sampai 1 untuk di masing-masing luas penampang nominal serta jenis konduktor tembaga. 2. Untuk kabel instalasi inti tunggal berinsulasi karena yang dimaksud dalam tabel 7.1/3 baris 14 sampai dengan baris 16. Nilai yang tercantum pada tabel 7.3/1 harus dikoreksi sesuai dengan tabel 7.3/2. 3. Untuk suhu ambien yang lebih tinggi dari 30 derajat Celcius, tabel 7.3/1 harus pula dikoreksi sesuai dengan tabel 7.3/2 dan 7.3/3. 7.3.1.4 Di dalam ruangan yang mempunyai suhu ruang atau suhu ambien lebih tinggi dari 55 derajat Celcius, haruslah digunakan kabel instalasi tahan panas yang khusus dibuat untuk maksud itu, misalnya N2GAO. 7.3.1.5 Tabel 7.3/1 hanya berlaku untuk kabel instalasi dengan instalasi tunggal yang terpasang di dalam konduit sesuai dengan 7.13 dan tabel 7.8/1 atau di udara yang dipasang sesuai dengan 7.12.1. Nilai-nilai KHA dalam tabel 7.3/1 tersebut tidak hanya berlaku untuk sistem 1-3 kawat, tetapi juga untuk sistem 4 kawat. Dapat digunakan juga untuk sistem 5 kawat, asalkan salah satu kawatnya adalah kawat konduktor proteksi. 7.3.2 Pembebanan tekanan terus-menerus kabel instalasi dengan insulasi dan selubung PVC dan kabel fleksibel. Kabel instalasi multi 7.3.2.1 Kabel instalasi multi inti dengan insulasi dan selubung PVC yang dimaksud pada tabel 7.1/3 baris 6 sampai dengan baris 13 dan tabel 7.1 sampai 4 baris 1 sampai dengan baris 5 tidak diperbolehkan dibebani arus melebihi KHA yang tercantum pada tabel 7.3/4 untuk masing-masing luas penampang nominal serta bahan konduktor tembaga. Nilai KHA sistem 4 kawat dapat digunakan juga untuk sistem 5 kawat asalkan salah satu kawatnya adalah kawat konduktor proteksi. 7.3.2.2 Untuk kabel dengan insulasi dan selubung karet seperti yang dimaksud dalam 52A.1.2.1 dan tabel 7.1 sampai 4 lajur 6 sampai dengan 14. Nilai yang tercantum pada tabel 7.3/4 harus dikoreksi sesuai tabel 7.3/2. 7.3.2.3 Untuk suhu ambien yang lebih tinggi dari 30 derajat Celcius, tabel 7.3/4 harus pula dikoreksi sesuai dengan tabel 7.3/2 dan 7.3/3. 7.3/4
7.3.2.4 di dalam ruang yang mempunyai suhu ruang atau suhu ambien lebih tinggi dari 55 derajat Celcius, haruslah digunakan kabel berinsulasi tahan panas yang khusus dibuat untuk maksud itu. Misalnya NSLFOU. Berikutnya yaitu 7.3.4 pembebanan terus-menerus kabel tanpa berinsulasi PVC. 7.3.4.1 kabel tanah berinsulasi PVC yang dimaksud dalam tabel 7.1 sampai strip 5 tidak diperbolehkan dibebani arus melebihi KHA yang tercantum pada tabel 7.3 strip 5A, 7.3 strip 5B, dan 7.3 strip 7A, 7.3 strip 7B, 7.3 strip 8A, dan 7.3 strip 8B. 7.3.4.2 KHA yang tercantum pada tabel tersebut di atas dihitung atas dasar kondisi berikut. A. Suhu konduktor maksimal untuk insulasi PVC 70 derajat Celcius. B. Untuk pemasangan di dalam tanah dengan siklus harian, beban penuh terus-menerus selama maksimum 10 jam, dan selanjutnya beban maksimum 60% daripada KHA yang tersebut dalam 7.3.4.1 selama minimum 10 jam. C. Kabel tanah terpasang di udara dengan syarat sebagai berikut. 1. Jarak minimum antara permukaan kabel tanah dan benda magum, dinding, landasan, atau tutup 2 cm. 2. Untuk kabel tanah yang berdekatan, jarak antara permukaan kedua kabel tanah tersebut minimum 2D. D sama dengan diameter luar kabel. 3. Bila mana kabel tanah dipasang satu di atas yang lain, maka jarak minimum adalah 30 cm. 7.3.4.3 Faktor koreksi KHA yang tercantum dalam tabel tersebut dalam 7.3.4.1 harus dikoreksi sebagai berikut. A. Untuk kabel tanah berinti lebih dari 4 serta berluas penampang 1,5 meter persegi sampai dengan 10 mm persegi dan bervoltase 0,6 per 1 kV kali 1,2 kV. KHA harus dikoreksi sesuai dengan tabel 7.3 strip 13. B. Untuk kabel tanah yang ditanam di dalam tanah yang mempunyai resistan panas jenis lain dari 100 derajat Celcius cm per W, KHA harus dikoreksi dengan faktor yang tercantum dalam tabel 7.3 strip 14. C. Untuk kabel tanah yang ditanam dalam tanah dengan suhu ambien yang berbeda dari 30 derajat Celcius, KHA harus dikoreksi dengan faktor yang tercantum dalam tabel 7.3 strip 15A. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.